Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 kelas B atas nama Abdurrahman Amin. Saya akan menyimpulkan dari makalah yang telah kami buat, baik yang berjudul IoT. IoT, Internet of Things, adalah pengembangan dari Internet of Things yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, artikel, machine learning, dan analisis data untuk memungkinkan sistem berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konsep ini, data yang dikumpulkan tidak hanya disimpan tapi diolah menjadi informasi yang bernilai. Konsep dan arsitektur IoT. Arsitektur IoT terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan sensor dan perangkat, lapisan jaringan, lapisan pemrosesan data, lapisan kecerdasan, dan lapisan aplikasi. Setiap lapisan saling terintegrasi untuk menghasilkan sistem yang cerdas dan responsif. 3. Manfaat IoT. Manfaat IoT antara lain meningkatkan efisien operasional, mendukung pengambilan keputusan secara real time, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor. 4. Penerapan IoT. IoT dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, manufaktur cerdas, sistem kesehatan berbasis data, smart city, serta pendidikan berbasis teknologi adaptif. 5. Tantangan IoT. Beberapa tantangan dalam penerapan IoT meliputi masalah keamanan dan privasi data, kebutuhan infrastruktur yang memadai, biaya yang implementasi yang tinggi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, integrasi antara berbagai sistem dan perangkat yang berbeda juga menjadi tantangan sendiri. Teknologi yang belum merata menyebabkan kesulitan antar sistem. Tantangan lainnya adalah keadaan sistem, karena kegagalan pada suatu komponen dapat mengaruhi keseluruhan proses pengambilan keputusan. 6. Perkembangan IoT. Perkembangan IoT saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan kecerdasan buatan, big data, dan komputasi awam. Banyak organisasi mulai mengadopsi sistem basis data IoT untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan. Contohnya adalah penggunaan sistem prediktif dalam industri manufaktur untuk memantau kondisi mesin secara real time. Di sektor kesehatan, IoT digunakan untuk menganalisis data pasien dan memberikan rekomendasi medis berbasis data. Sementara itu, dalam smart city, teknologi ini dimanfaatkan untuk mengelola lalu lintas, energi, dan keamanan kota secara otomatis. 7. Di masa depan, perkembangan IoT. Di masa depan, IoT diperkirakan akan berkembang semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem cerdas dan otonom. Integrasi teknologi seperti blockchain and computing dan kecerdasan buatan, keamanan data, dan mengambil keputusan secara lebih akurat. Selain itu, IoT diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem digital yang lebih berkelanjutan, di mana sistem mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan penggunaan secara mandiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rahmat Yati Farezi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau kesimpulan yang telah disampaikan oleh saudara Abdurrahman Amin tadi. Baik, langsung saja, yaitu nomor 8, peran IoT Internet of Things dalam dunia pendidikan. Dalam bidang pendidikan, IoT Internet of Things dapat diterapkan untuk menciptakan sistem pembelajaran adaptif. Sistem ini mampu
menganalisis kemampuan dan gaya belajar mahasiswa. Kemudian menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Selain itu, IoT juga dapat membantu institusi pendidikan dalam pengambilan keputusan manajerial seperti perencanaan kurikulum, evaluasi kinerja dosen, dan pengelolaan fasilitas kampus. 9. Dampak IoT terhadap kehidupan masyarakat. Peran IoT memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, teknologi ini mampu meningkatkan kualitas hidup melalui layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Namun, di sisi lain muncul kekhawatiran terkait pengurangan peran manusia dan potensi menyalahgunakan data. Oleh karena itu, diperlukan regulasi kebijakan yang jelas untuk memastikan bahwa penerapan IoT, Internet of Things, tetap memperhatikan aspek etika, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. 10. Keuntungan IoT, Internet of Things. Penerapan IoT memberikan berbagai keuntungan dalam berbagai sektor kehidupan, antara lain: 1. Pengambilan keputusan yang lebih akurat. IoT mampu menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat sehingga membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang berbasis data. Kedua, efisien operasional. Dengan sistem yang mampu berpikir dan bekerja secara otomatis, penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal dan biaya operasional dapat ditekankan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Otomatisasi proses memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas-tugas strategis dan kreatif seperti produktivitas meningkatkan. Produktivitas meningkat. Yang keempat, respon real time. IoT memungkinkan sistem merespon perubahan kondisi secara langsung, misalnya dalam pengendalian lalu lintas atau pemantauan kesehatan. 5. Inovasi teknologi. Teknologi ini mendorong munculnya inovasi baru di berbagai bidang seperti smart city, industri, dan layanan digital cerdas. Mungkin cukup sekian dari kesimpulan yang saya buat. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Haikal Hanafi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Hanafi. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Ezi. Ya, langsung saja saya bacakan. Kerugian IoT 2.11 ya. Kerugian IoT. Selain keuntungan, IoT juga memiliki beberapa kerugian yang perlu diperhatikan. Antara lain: 1. Resiko keamanan dan privasi data. Penggunaan data dalam jumlah besar meningkatkan resiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, biaya implementasi yang tinggi. Penerapan IoT membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang